Jamaah sedang solat subuh berjamaah. Marilah kita memuja dan memuji Allah mempunyai alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah solat subuh pada pagi yang berbahagia ini dalam kondisi berjamaah, di mana kita tahu bersama bahawa solat yang paling diprioritaskan oleh Allah dan yang sangat besar diberikan pahalanya adalah solat subuh dalam kondisi berjamaah, dan itu sudah kita tunaikan. Di antara waktu subuh dalam kondisi berjamaah yang paling banyak pahalanya itulah solat subuh pada pagi Jumat yang kita laksanakan. Semoga Allah akan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa kontinu, untuk senantiasa istiqamah, untuk bangun subuh, solat, pergi ke masjid melaksanakan ibadah solat dalam kondisi berjamaah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang maksum, tidak pernah mengerjakan dosa kecil, bahkan dosa besar. Beliau dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati guru kita bersama Imam Masjid Al-Munawwarah, yang kita hormati para pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat subuh yang kami muliakan. Ikut hadir di tengah kita Bapak Kepala Dinas Syariat Islam yang beliau selalu hadir dalam saf jamaah. Ada juga Bapak Kapolsek Banda Sakti yang dulunya beliau juga merupakan putra asli di Blang Pulau ini. Dan yang kami muliakan seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah, dan kita doakan berkumpul kita kelak di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun yang kami muliakan, pertama sekali kami berasumsi ingin menyampaikan menyangkut dengan perihal ibadah puasa. Tetapi dalam perjalanan kami dari Lok Semawe ke sini, ada beberapa hal, mengingat puasa masih ada rentan waktu kurang lebih 1 bulan ataupun kurang lebih beberapa minggu lagi yang nantinya akan dikupas secara berenten dan beruntun oleh orang-orang yang berada, oleh guru-guru kita yang berada di Masjid Al-Munawwarah ini. Namun ada hal yang paling penting, yang mana kita akan menghadapi sebuah malam yang terdapat dalam bulan Sya'ban, di mana malam itu diampunkan dosa semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul bahawa Allah memberikan 3 bulan yang datangnya secara berenten dan beruntun. Ada yang namanya bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab terdapat sebuah malam yang sangat istimewa, menjadi momentum terbesar dalam kehidupan umat Islam, dan tempatnya pun, prosesnya pun disebutkan, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu malam Lailatul Isra, tepatnya pada malam 27 Rajab. Itu sudah kita lalui, dan bulan Rajab dinamakan dengan bulannya Allah, yang mana itu sudah kita lewati hamba Allah. Yang selanjutnya Allah memberikan sebuah bulan yang dikenal dengan Syahrul Nabiyuna, bulannya Nabi Muhammad. Apa nama bulan tersebut? Itulah bulan Sya'ban, yang hari ini kita sudah berada di 10 awal bulan Sya'ban, hamba Allah. Dalam sebuah hadis dalam kitab Syu'abil Iman bagi Imam Al-Baihaqi disampaikan bahawa Allah pada malam nisfu Sya'ban, pada malam Lailatul Bara'ah, Allah hadir, Allah melihat, Allah menyaksikan, yattali'ullahu, Allah melihat para makhluknya dan memantau seluruh jagat raya.
Selanjutnya Allah mengampuni semua dosa hambanya. Kapan itu? Pada malam 15 nisfu Sya'ban. Pada malam 15 Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Apa yang perlu kita petik hamba Allah? Masih ada rentan waktu. Uronyo katruk pekan pertama kita berada dalam nisfu Sya'ban, dalam bulan Sya'ban. Artinya kita akan menghadapi bulan malam-malam nisfu Sya'ban, yaitu Lailatul Bara'ah. Situn yang kau likut tanyo cukup le dosa. Long drone ke tanyo ban Bandung. Tiap waktu dan tiap detik kita bergelimang dengan maksiat. Bahkan ada dosa yang kita kerjakan secara sadar dan ada dosa yang kita lakukan tidak sadar. Maka waktu ini bulan Sya'ban Allah hadirkan sebuah momen Lailatul Bara'ah, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Karena gejuk sabuk malam oleh Allah Ta'ala pengampunan, mari kita kejar malam tersebut. Dalam Sunan Abi Ibnu Hibban disampaikan pula, Allah, innallaha yanzilu, Allah turun. Apa makna turun? Allah melihat semua kondisi hambanya, umatnya yang selanjutnya, fayaghfiru li jami'il khalqihi, Allah akan mengampunkan dosa semua hambanya. Waktu Nabi tengah berada dalam malam-malam gegap gempita pada malam Lailatul Bara'ah nisfu Sya'ban. Watenya Nabi hanali rumo. Wate malamnya Nabi jatah berdiam di rumah Aisyah. Terkejut Aisyah nembedah nakalan hana Nabi. Watenya nesetot Nabi. Prasangka dan praduga Aisyah Nabi Muhammad gewa ba rumah inang yang lain. Nyo riwayat dari Muaz bin Jabal. Apa yang didapati oleh Aisyah saat beliau sedang sibuk mencari di mana Rasulullah, beliau dapati Nabi Muhammad di Baqi, tempat pemakaman makbarah. Saat itu beliau menanyakan kepada Aisyah, "Pakan Aisyah kata ya tak? Kenapa engkau takut? Apakah Allah dan Nabimu tidak akan memperhatikan dirimu?" "Kan ya Rasulullah, lon tuan pikir drone kan wo ba inang-inang yang lain, bak bino yang lain." Malamnya, malam nisfu Sya'ban adalah satu malam yang mana Allah menyaksikan semua perilaku manusia, semua perilaku umatnya, semua perilaku makhluknya, yang selanjutnya Allah ampunkan dosanya. Tapi kunci tidak illa kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang musyahin. Apa makna musyahin? Orang yang melakukan pertikaian, orang yang melakukan permusuhan, nyanhan akan keampun dosa oleh Allah Ta'ala. Maka proses yang akan kita tempuh nantinya, satu malam yang mana kita akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Lagi tanya akan terempok gepuik amai oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan ji bak subuhnya orang syi'lun, akankah lun siap dengan amalan yang diangkat oleh para malaikatnya Allah bertulis dengan tinta merah? Ataukah kita yang sudah dosa hari ini, getanyo yang sudah bergelimang dengan kemaksiatan, kita robah dalam durasi waktu 10, dalam durasi waktu 15 hari ke depan, saat malam nisfu Sya'ban, bersih kita seperti lahir kembali pada perut ibu. Artinya uronyo menyekana dosa getanyo, mari kita perbaiki, mari kita robah mindset, mari kita robah kehidupan, sehingga pada malam Lailatul Bara'ah kita akan menjadi pribadi yang diangkat amalan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi bertintakan emas, dalam kondisi metulih dengan Dawud hijau, tidak ditulis dengan tinta-tinta merah ataupun ranah-ranah penalti. Nyokan kata pegah urung syi'lun, tak sampaikan malam nisfu Sya'ban ke ampun dosa oleh Allah Ta'ala, geangkat amalan kebaikan dan kejahatan katanya. Mandum urang sadar, mandum urang nyan kalung tepu tengku, tapi uronyo urang syi'lun cukup di urang yang tepu watanyan tapi gepubut gedraw le urang tepu malam nisfu Sya'ban ke ampun dosa, geangkat amalan, tapi cukup dit urang yang getem pubut gepesiap draw untuk gepampun, untuk geminta ampunan dari Allah Ta'ala. Titon yang kau dikut lalau dengan mujudi, puku judinya kau kubah malamnya.
Padahal 15 malam tu akan gesambut bulan malam nisfu Sya'ban. Jamun sibuk dengan sabu-sabu, akankah sabu-sabu itu kita tinggalkan, kita hadir ke masjid? Jamun sibuk dengan aktivitas maksiat, akankah itu kita tinggalkan untuk mempersiapkan diri mendapatkan maghfiratan minallah, pengampunan daripada Allah pada malam Lailatul Bara'ah? Jamun hana tahu masjid, orangnya berhadir masjid, persiapan legedanya untuk dapatkan maghfirah dari Allah. Kiban filosofi ji tengku menyali getanya perlepeng ke tidrau uriung, dan tak yakin orang tersebut akan memberikan uang kepada siapapun yang membutuhkannya. Musuh orangnya nak kepeng bak sipulan takun nan gopnyan tengku Abdullah nyan waten la kepeng, dan digampung ditepu oleh uriung bahawa beliau adalah orang yang dermawan. Kalau ada orang yang sedang dalam paceklik, pasti akan gebantu. Toh berita bak tanyo tengah putuh. Jamun pernah tamu pakai nganya. Wate terus berita bak tanyo menyegata kapudih putuh hanapeng lake batengku Abdullah. Jamun pernah bro nganggonya, maka proses yang akan kita tempuh adalah pasti li kita nyota lake maah ile hana lake pengile lake maah ile pakon karena upaya untuk akan lake peng dan bantuan bagotnya tajak ile dapat toro tu tak pegah haba bojro tengku pernah yang jelun bantu. Jamun ilung pernah salah ngendraw dulu saya pernah melakukan hal yang tidak bijak denganmu, pernah lun musuhi draw jamun uronyo lun lake maah uro ke selanjutnya kita akan balik pu yang kita lakukan tengku nabi lun mutang peng bajut. Artinya tahapan pertama yang kita lakukan adalah tapu todro dengan urungnya. Kenapa? Ending le katanya akan lake mutang peng. Mangan Allah Taala kagejamin dan disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Apa yang disampaikan? Allah akan turun melihat semua makhluk di atas permukaan dunianya, yang selanjutnya Allah akan ampun. Itu legalitas yang dijamin oleh Nabi, yang diberikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh lidah Nabi. Maka orangnya oleh gedanya pulang tung tajah Allah Ta'ala adalah kiampun hana tak pubut kebaikan jamun dan cukup bro taubat ilai orangnya kau pernah bro jamun hari ini kita taubat dulu, nanti malam Lailatul Bara'ah mo ba Allah Ta'ala ya Rab si bulan si tun yang kau ikut cukup bro lung orangnya lun lake maah ba'drawan ne ampun dosa lun ya Rab. Kalau kita hadir kepada Allah, ke hadapan Allah dengan kondisi pendekatan sebagaimana yang kita sampaikan, pastilah Allah akan terima taubat kitanya dan keampun kitanya orang silun. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kitanya sadar betul untuk tapiuh pubut maksiatnya orang silun. Yang pertama, ada usaha akan gampun oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, mudarat go. Menyali katanya orangnya kagejuk peluang oleh Allah Ta'ala untuk diampunkan dosa, tetapi kita tidak mau taubat, tidak mau berhenti dari berperilaku maksiat. Lagi yang tertepu bersama sering disampaikan oleh Pak Faisal Baulun Tuan, padum bulan yang kali ikut, padum minggu yang kali ikut, kena tak dengar anak mit yang terjebak dalam tawuran, yang terjebak dalam begal, yang terjebak dalam tindakan-tindakan anarkis. Itu harus kita hentikan. Yang pertama kita panggil mereka, dikaji oleh beliau, meteme urung silun awaknya dihisap lim lenyan kagadah kesadaran baru melakukan hal-hal yang anarkis. Itu kesalahan yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Apakah orang tuanya tidak berdosa? Hana gejalankan perintah ayat Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu termasuk dalam salah satu kebiadaban. Begitu juga kasus sabu-sabu samporonyo, hana kelar-kelar, hana glah-glah, hana beh-beh di Aceh. Makin uro, makin tegak pihak aparatur keamanan, polisi mengamankan, bahkan urang-urang Aceh yang perlu bangsa Aceh itu sendiri, orang-orang Aceh itu sendiri, bahkan uronyo liquid yang ipublau dalam vape yang dihirup lian mitanya kadi jampu dengan hal-hal yang memabukkan. Itu merupakan kebiadaban, itu merupakan kemaksiatan, itu merupakan kejahatan yang harus kita sampaikan kepada mereka pelakunya. Berhentilah, bukan karena tidak akan diampunkan dosamu oleh Allah Ta'ala, tapi watai gejok musibah kan kejih menteng yang kena ngurus itu. Krisis yang berkepanjangan.
Uronyo ekonomi tanyo yang murad marid. Rezeki tanyo yang tulung alang. Uronyo rata urang kita tanyo peng. Pembahasan yang paling utama adalah peng. Nangon yang hana pernah mutang bagop. Nangon yang hana pernah kepeng bagop. Tapi uronyo jih yang mutang bagop. Itu musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Puata faktor jih karena kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan getanyo ai minal maasi, tapubun maksiat akan gejuk musibah li Allah Taala. Gekun li Allah dalam ayat yang lain, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Buya li kata terhadap fitnah getafsirkan li para ulama mufassirin Ibnu Katsir, Jalalain dan Imam Asyuyuti. Apa yang beliau sampaikan? Makna fitnah di situ adalah al-azab wal uqubah, siksa dan musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala nyo hana getimpa han gejuk kepada orang yang pubut maksiat manteng. Artinya mandum getanyo yang nah di kemasjidan munawwarahnya menyena orang yang galom taubat pubut maksiat orang siklun, galom gepiyo dari perilaku kejahatan, maka han mustahil musibahnya pun akan gejuk oleh Allah Ta'ala kepada getanyo. Manteng kuna contoh 2000 jamun tsunami. Padum nala urang-urang yang malim meligai dalam tsunami. Berapa banyak para santri yang menghembuskan nafas terakhirnya di ibu kota Aceh? Apakah mereka pelaku maksiat? Apakah mereka tidak dekat dengan Allah Ta'ala? Bahkan ada orang-orang yang sujud dalam masjid menghembuskan nafas terakhir dalam tsunami. Apa yang perlu kita petik dari cerita kehidupan tersebut, kasus tersebut? Wate gejok musibah li Allah Ta'ala kan kepada orang yang lakukan kemaksiatan. Menyauronyo ijak ba urang draw ni pegah. Hai tengku. Bena tolong Papesan bek nak drop lu, bek nak tolong ku pubut maksiatnya peng draw aku, harta draw aku, hana menyangkut dengan draw ni. Potlah tak jawab, wate gejok musibah oleh Allah Ta'ala kan ke remoh kah menteng, remoh lung juga kena. Artinya kemaksiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya harusnya upaya dari gedanya untuk tak hentikan. Kenapa? Waktu gejuk musibah kan kejik manteng. Yang pertama ampun dosa oleh Allah Ta'ala bak malam nisfu Syaban. Yang kedua menyeka getaubat para pelaku-pelaku maksiat le gedanya akan gejuk sabuh nanggro yang baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Menya urang-urang kagadah daripada perilaku maksiat urang syiklun pastilah akan muo Acehnya lagi masa Iskandar Muda jamun. Tajak ublang merempok padi. Tajak unuhun gat engkut. Tajak ukude gat lagut. Berangkaho tablu, berangkaho tajak akan gebuka barakat minas sama'i wal ard. Gejuk rezeki oleh Allah Ta'ala min haitsu la yahtasib. Maka kembalilah kepada topik yang kita bahas. Menyikapi hadirnya malam Lailatul Bara'ah, mari kita introspeksi diri. Lung wahino lun parik sadra walun. Etna kau ukuran lun ibadat, etna ukuran lun pubut maksiat, etna ukuran lun tawang Allah Ta'ala, sehingga kita mampu mempersiapkan untuk menyambut malam Lailatul Bara'ah yang selanjutnya kita akan tenang menyikapi hadirnya bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya urang drone pun wahino ne pariksa ne pariksa keluarga, sampaikan kepada tetangga kalau mereka belum berhenti untuk melakukan kemaksiatan, sampaikan bahawa wate gejuk musibah li Allah Ta'ala kan kegata manteng. Persis contoh tengku lagi taboh kebu ijak kumubang upaya nyoi gampung kamu dia sering minta kalian ini sam wate ijak upaya ikemubang kebu wat taboh kebu yang kumubang wate iwo lamhu irti mandum mansaboh wa kenang kebulain. Artinya apa? Tidraw yang pubut maksiat wate gejuk musibah li Allah Ta'ala bandung getanyo akan ikut merasakannya. Maka mari saban sari ta pegah-pegah bacut-bacut supaya bandung getanyo sadar, bandung urang akan sadar untuk gelak kehentikan kemaksiatan yang berakhir mereka akan taat dan dilahirkan tempat kita yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kondisi dan watilah yang tidak memungkinkan, insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.